Baik, di sini kami dari kelompok 3, di mana dari mata kuliah sensor dan transducer. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek UTS kami. Di mana di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Sandi Sanjaya Senturi. Perkenalkan, nama saya Yuli Kasenturi. Perkenalkan, nama saya Nomor Tupulu. Perkenalkan, nama saya Febiola Simatupang. Nah, setelah perkenalan tadi, di sini kami akan melanjutkan, yaitu menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan. Setelah kita memperkenalkan alat dan bahan tadi, di sini kita selanjutnya akan merangkai alat dan bahan ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari rangkaian sistem parkir. Yang pertama pada parkir 1, yang dimana alat yang kami gunakan yaitu sensor infrared, project board, dan Arduino Uno. Yang pertama yaitu dengan menghubungkan kabel jumper pada bagian VCC, yang dimana bagian VCC yaitu di warna hijau pada kabel jumper, GND di bagian warna kuning, dan pin pada bagian warna orange, dimana VCC dihubungkan pada bagian positif pada project board, sedangkan GND dihubungkan pada bagian negatif pada project board. Kemudian pin dari sensor infrared kami hubungkan ke nomor 4 pada bagian Arduino Uno sesuai dengan program dari kelompok kami. Yang kedua yaitu sensor infrared pada parkir yang kedua, di mana pin yang kami gunakan dalam program kami yaitu dihubungkan pada pin yang kelima. Kemudian sensor infrared pada parkir yang ketiga kami hubungkan pinnya ke nomor 6. Untuk parkir yang keempat pada sensor infrared kami hubungkan ke sensor pin pada Arduino Uno yaitu di nomor 7. Sedangkan yang terakhir yaitu pada parkir 5, sensor infrared kami hubungkan di sensor pin pada bagian Arduino Uno di nomor 8. Baiklah, selanjutnya kami akan masuk ke dalam palang yang pertama untuk masuk dalam parkiran, yang dimana ada sensor infrared dan servo. Dimana sensor infrared ini kami letakkan VCC di bagian positif dan GND di bagian negatif, dan pin di angka 2 di dalam Arduino Uno. Lalu ada servo untuk palang masuk, yang dimana VCC di bagian positif, GND di bagian negatif, dan pin di angka 9 pada Arduino Uno. Selanjutnya ada palang untuk keluar, yang dimana juga ada infrared dan servo, dimana pin yang pada palang keluar diletakkan di angka nomor 3 di Arduino Uno, dan servo di pin di angka nomor 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang terakhir, yaitu mekanisme dari LCD dari sistem parkir ini. Jadi LCD ini berfungsi untuk menampilkan indikator dari sistem parkirnya. Di sini kami menggunakan I2C sebagai pengontrol dari LCD ini. Jadi di LCD ini dihubungkan dengan dua kabel, yaitu SCL dan SDA, yang mana SCL adalah kabel kuning dan SDA adalah kabel hijau. Nah, untuk dua kabel ini kami hubungkan juga pada 5 volt, yaitu kabel biru dan GND sebagai kabel ungu. Nah, selanjutnya di sini kita sudah merangkai alat dan bahan tadi. Di sini kita akan membuat kode program supaya sistem parkirnya berjalan lancar. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kode program parkir inframerah. Untuk bagian yang pertama yaitu include libraries, di mana kode mengimpor perpustakaan yang diperlukan untuk proyek seperti komunikasi L2C, pengendalian layar LCD, dan pengendalian servo motor. Kemudian terdapat inisialisasi LCD, di mana layar LCD I2C
diatur dengan alamat 0x27 dan ukuran 16x2 untuk menampilkan informasi. Selanjutnya yaitu definisi pin sensor IR, di mana ada 5 pin yang digunakan untuk sensor inframerah. Kemudian terdapat status slot parkir, di mana variabel-variabel seperti slot 1 status digunakan untuk melacak status slot parkir. Lalu ada pin sensor IR tambahan, di mana pin sensor IR tambahan merupakan 2 pin yang mungkin digunakan sebagai input tambahan untuk sensor inframerah. Selanjutnya terdapat inisialisasi servo motor, di mana 2 servo motor, servo 1 dan servo 2 diinisialisasi untuk pengendalian perangkat lain. Selanjutnya pada bagian pengendalian waktu, di mana ada 2 timer, LCD previous meals dan infrared previous meals yang digunakan untuk mengendalikan penundaan dalam kode. Dan yang terakhir terdapat interval penundaan, di mana kita dapat menentukan interval penundaan dalam milidetik untuk operasi layar LCD dan sensor inframerah. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, program selanjutnya yaitu ada serial yang dimana digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer melalui port serial. Lalu ada LCD digunakan untuk mengendalikan LCD display, dan ada IR pin 1, 2, 3, 4, dan 5 yang digunakan sebagai input dari sensor inframerah. Lalu ada servo 1 dan servo 2 yang digunakan untuk mengendalikan servo motor. Lalu ada IR sensor 1 dan IR sensor 2 yang digunakan sebagai input dari sensor inframerah untuk mendeteksi halangan. Lalu pada fungsi setup, program ini melakukan hal-hal yang berikut, yaitu yang pertama menginisialisasikan komunikasi serial dengan kecepatan 9600 baud dan LCD display. Lalu yang kedua yaitu mencetak pesan selamat datang di parkiran. Yang ketiga yaitu mengatur pin 1, 2, 3, 4, 5 sebagai input dan mengatur pin 9, 10 sebagai output servo motor. Yang terakhir yaitu pin sensor I1 dan 2 sebagai input. Lalu ada pada fungsi loop, program ini melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu membaca nilai dari sensor inframerah IR sensor 1 dan 2. Yang kedua yaitu jika nilai sensor 1 tinggi maka robot akan bergerak maju, dan jika nilai sensor I2 tinggi maka robot akan bergerak mundur. Tetapi jika nilai kedua sensor 1 dan 2 tinggi maka robot akan berhenti. Lalu ada unset non-long current meals. Bagian ini digunakan untuk membaca waktu saat ini dalam milidetik. Lalu ada in sensor 1 value atau sama dengan digital read. Di bagian ini digunakan untuk membaca nilai dari sensor inframerah IR 1 dan 2, di mana nilai yang dikembalikan adalah 1 jika sensor mendeteksi objek dan 0 jika tidak. Lalu ada if sensor 1 value sama dengan high atau robot akan bergerak maju, dengan else if sensor 2 value high dengan robot bergerak mundur. Bagian ini digunakan untuk mengendalikan robot berdasarkan nilai dari sensor inframerah IR1 dan 2. Jika sensor IR1 mendeteksi objek, maka robot akan bergerak maju. Dan jika sensor sensor 2 mendeteksi objek, maka robot akan bergerak mundur. Jika kedua sensor tidak mendeteksi objek, maka robot akan berhenti. Lalu ada servo 1 attack 9 dan servo 2 attack 10. Di bagian ini digunakan untuk memasang servo motor ke pin 9 dan 10. Lalu ada pin mode IR sensor 1 input dan pin mode IR sensor 2 input. Bagian ini digunakan untuk mengatur pin IR sensor 1 dan 2 sebagai input. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan itu di program berikutnya, di mana di sini saya menjelaskan yaitu untuk servo motor 1 sebagai in dan motor servo 2 sebagai out. Di sini motor servo 1, jika sensor 1 mendeteksi objek, maka servo 1 diputar ke 0 derajat, menunggu 3 detik, lalu diputar kembali ke 90 derajat. Dan begitu juga dengan motor servo 2. Motor servo 2 ini, jika sensor 2 mendeteksi objek, maka
servo 2 diputar ke 0 derajat, menunggu 3 detik, lalu diputar kembali ke 90 derajat. Dan begitu juga untuk penundaan untuk LCD. Setiap interval kode ini membersihkan layar LCD dan menampilkan informasi tentang slot parkir yang tersedia. Jika semua slot terisi, maka pesan parkir penuh serta ditampilkan di LCD. Jika tidak, tampilan berisi jumlah slot yang tersedia dan slot yang kosong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk kode yang terakhir. Yang pertama ada if current milis infrared preview milis sama dengan infrared interval. Kode ini memeriksa apakah sudah waktunya untuk memeriksa sensor inframerah lagi dengan membandingkan selisih waktu antara current milis dan infrared. Ini berfungsi sebagai pengaturan interval waktu untuk memeriksa sensor. Yang kedua ada infrared previous milis sama dengan current milis. Nah, jika kondisi di atas terpenuhi, maka infrared previous milis akan diperbarui dengan nilai current milis sehingga interval waktu selanjutnya dihitung dari saat ini. Yang ketiga ada if digital earpin 1 sama dengan low. Ini adalah logika untuk mendeteksi apakah ada kendaraan di slot parkir pertama atau slot 1 dengan menggunakan sensor infrared yang terhubung di infrared pin 1. Nah, jika sensor inframerah membaca sinyal low atau rendah, maka slot 1 status diatur sebagai 1 yang menandakan bahwa slot parkir terisi. Jika sensor inframerah membaca sinyal high atau tinggi, maka slot 1 status diatur sebagai 0 yang menandakan bahwa slot parkir itu kosong. Nah, yang keempat ada kode yang sama seperti poin 3 digunakan sebagai earpin 2, earpin 3, earpin 4, earpin 5 untuk mendeteksi status slot parkir kedua hingga yang kelima. Nah, itulah penjelasan tentang kode program. Terima kasih. Setelah kita sudah tadi membuat kode program untuk sistem parkir ini, di sini kita akan melakukan pengetesan untuk kode program yang sudah kita buat tadi. Ini adalah hasil dari proyek sensor dan transistor yang telah kami buat. Di mana di sini pada slot parkir 1, 2, 3, dan 4 telah terisi atau sudah dikunci dengan aplikasi tertentu. Lalu di sini mobil akan masuk melalui ini. Dan mobil akan diberitahukan pada LCD mana slot kosong, di mana slot kosong ada pada parkir ini. Dan ketika mobil sudah memparkirkan pada D5, maka LCD akan memberitahukan kalau slot P5 telah terisi. Dan begitu ketika mobil keluar melalui pintu keluar, maka LCD akan memberitahukan bahwa slot parkir telah terisi. Lalu pada saat mobil ini keluar dari parkiran, sensor inframerah mendeteksi mobil dan membuka servo 2, lalu keluar secara otomatis dari program tersebut. Demikianlah hasil dari proyek sensor dan transistor kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.